Katanya pertanyaannya beda sama yang sebelah ini, Mas saya udah pernah ditanya kalau kayak gini. Ya udah. Gampang. Iya katanya beda ya. Iya, di sini mah gampang. Kita langsung ganti. Ini bener 1.200. Anak gokil, amplopnya banyak tuh karena biasanya bayar cash tuh. Bayar Lo cash. mikirnya ke situnya ya? Iya ya bayar cash Mas biasanya. Tapi kan iya sih, menurutku ini film anak SMA yang ada fightingnya, tapi dari sisi actionnya tuh dipikirinnya tuh lumayan cukup serius. Scene fight bener-bener dari jam 8 pagi sampai subuh baru kita pulang. Aduh. Di akhir terakhir pas gue pulang, pas mau ngambil barang di tas gue ini nggak bisa gerak. Waduh. Kak Reza aja yang udah biasa di action bilang itu nggak biasa gitu kan. Jadi buat aku, buat Om Aryo, buat Kak Nadil Ernest yang jadi Kinanti, itu ternyata susah semua yang dikasih ke kita. Katanya belajar Boxing Muay Thai Muay Thai, itu ya. baru 2 bulan. Ya 2 bulan mah kagak ada apa-apanya bang. Kak Reza dari SD ini. Betul sekali. Workshopnya dari SD. Gue workshop Baru main film sekarang. buat film ini. Untuk Boni. Wah, cuma untuk Boni teman seru SD. sejujur. Dari Workshop. Reza mempersiapkan dirinya buat Boni. Bagus nih buat clickbait itu. Teman seru CGV, disclaimer dulu. Film Boni tidak mendukung bullying, tapi kami support penonton ini 2 juta. Woi. Atau lebih. Atau lebih. Ya boleh, yang penting balik modal. Ya. Amin. Openingnya bagus nih. Ya, terima kasih. Ya ini baru opening nih. Ya. Teman seru CGV, selamat datang di habis CGV. Ngobrol seru bareng Kes Boni. Tak kenal maka kata sayang, kenalin gue host magang. Nama gue Jomai Timu, di sebelah kiri gue sudah ada Aryo Wahab, berperan sebagai Sambara. Oke, saya Livi Cananta berperan sebagai Boni. Saya Reza Hilman berperan sebagai Gaga Tirta. Itulah para Kes yang keren dari Boni. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Belum dong. Baru juga opening. Guys, terima kasih sudah Sama-sama. menyempatkan waktu. Thank you for being here. Belum ya? Belum. Belum ya. Udah saya emang gitu kok kalau di sini. Ya, kita kan belum pernah nih teman suruh CGV pasti tahu nih. Gue belum pernah sama 3 aktor dan aktris keren ini. Maka dari itu pertanyaan di CGV beda Mas sama bioskop sebelah. Yang tidak pernah template, apalagi media-media yang ngobrolnya sok-sok ke barat-baratan. Kalau kita ke timur-timuran ya. Kita ke timur-timuran, kita ke GI-GIan. Maka dari itu saya mau menanyakan pertanyaan mind blowing. Mind blowing mungkin. Ya itu maksud saya. Oh. Pertanyaan mind blowing yang pertama. Mana nih? Oh. Menurut Mas Aryo, Livi dan Reza. Reza kan? Ya. Aryo, Reza Hilman. Kenapa sih Mas? Ini tulisannya, Bro. Kok kata gua ngulang Aryo mah samping gua. Udah pulang Mas Aryo sekarang. Kan waktu itu belum pulang. Iya. Pertanyaannya adalah Reza baru masuk dia. Pertanyaannya adalah menurut kalian superpower apa yang dimiliki seorang perempuan? Teng. Super power. Ini pemikiran Pemikiran. sama mental. Betul. Karena tidak Sesuatu ya. Karena survei membuktikan bahwa kalau ketika lo punya anak pinter itu pasti dari ibunya. Wow. Itu survei ya kan? Berarti perempuan lebih pinter daripada laki. Betul, karena itu juga Mas di explore saya suka lihat inilah alasan kenapa perempuan umurnya lebih panjang. Karena cowok-cowok suka melakukan hal tolol, Mas. Iya, benar-benar. Seperti lama membalas chat pasangan, seperti tidak mengajak pasangan ke lapangan futsal. Ya. Livi, Yes. apa superpowernya perempuan? Kuat. Kita bisa lihat dari contoh orang melahirkan normal ya. Hormat sekali. Kuat. Orang melahirkan normal. Oh, oke. Kan katanya setara dengan patahnya berapa tulang rusuk tuh? 27. Ya. Terima kasih. Laki paling sunat. Gitu doang. Iya gitu. Gitu doang. Bius. Kita juga dibius, jadi nggak sakit. Aduh. Mantap banget nih. Interview kali ini memang keren sekali. Sama nih, filmnya juga keren. Karena seriusan Mas, ini bisa diedit. Ini baru editor kita kerja. Jangan edit, ntar aku jangkain pers, Za. Serius, ini trailernya menurut saya menarik, Mas. Oh, ya? Terima kasih. Menarik dari sisi mananya? Menurut kamu? Enggak. Kayak emang nunjukin banget. Ya ini ada
ada kasus nih di sekolah ada yang harus diperjuangkan. Iya, ada yang ya harus kan? diperjuangkan gitu. Terus udah gitu, selamat 1 minggu full ya. Trending terus. Ini film pertama di CGV yang konten trailernya trending. Seriusan. Nanti kita kasih datanya setelah ngobrol ini, kita kasih datanya. Kita real kok. Semoga trendingnya itu, ramenya itu bisa sama dengan jumlah penonton. Amin. Itu yang paling penting, ya kan? 2 juta lebih. Amin. Kita langsung pertanyaan selanjutnya. Let's go. Livi. Loh itu belum. Oh iya. Nggak usah, udah diwakilin kok tadi. Jangan, kan harus versi masing-masing. Jangan, Za. Ayo lanjut. Apaan? Kekuatan apa? Super powernya perempuan. Apa pertanyaannya tadi? Ya itu astaga. Ini gue Super powernya perempuan. Udah diborong semua. Udah diborong semua. Saking super powernya gue bingung mikirnya harus ngomong apa lagi. Betul. Tapi gini, intinya ketika pengen tahu opsi lain lagi tentang untuk mendeskripsikan sekuat apa perempuan, tonton film Bonnie. Nah, itu ya, memang itu segue saya buat Reza yang masuk. Ya. Lanjut, selanjutkan kita tampilnya gitu Mas maksudnya. Oke. Livi, ini debut kamu kan? Ya. Iya. Salah. Kok gue jadi latah ya? Lu ngeliat gua tadi. Tapi bapaknya nggak apa-apa. Ini bapaknya kan? Gak apa-apa, diwakili oleh sang ayah. Livi, debut. Mas, anak baru nih Mas. Aduh. Nah, ya. Gimana Mas, di set nanya-nanya, Livi nanya-nanya nggak sama, manggilnya apa? Papa apa ayah di film? Abi. Manggilnya Abi. Aduh, percaya lagi gua. Oh, ayah Abah. Gimana pengalaman kamu syuting debut nih? Film terkeren. Katanya pertanyaannya beda sama yang sebelah ini. Mas saya udah pernah ditanya kalau kayak gini. Ya udah. Gampang. Dia katanya beda ya. Iya, di sini mah gampang. Kita langsung ganti. Langsung kita coret, nggak usah Livi, nggak usah ditanya. Iya, sebenarnya ya ini pengalaman pertama. Kebetulan aku kan syuting sama orang-orang yang memang udah berpengalaman ya. Kayak Kak Reza di action udah lama, Om Aryo juga di film udah lama. Jadi justru aku menerima banyak sekali masukan gitu loh. Mereka syukurnya welcome banget dengan kedatangan anak baru. Gitu sih. Jadi lumayan membantu ya. Sangat. Dua cowok keren ini ya. Oh, sangat membantu. Tapi di sini kalau menurut aku sangat surprise banget sih apa yang dia kasih untuk film Bonnie ini. Dia sangat totalitas sekali, sangat profesional ya. Untuk aktris baru itu nggak mudah untuk berlaku seperti itu gitu loh, ya kan? Dan dia juga pintar untuk bekerja sama, untuk membangun chemistry segala macam. Karena kan ini film kan ada drama keluarganya kan. Dia dengan ibunya, dengan ayah segala macam gitu lah, sama teman-teman sekolahnya itu yang dibangun. Jadi ketika kita sebelum produksi itu dulu yang kita bangun. Jadi ketika produksi ntar orang akan merasakan bahwa keluarganya sangat harmonis, terus temannya juga Sportif. Sportif. Keren sekali, semoga terdeliver dengan baik di film nanti ya. Ya, yang akan tayang di 29. tanggal tayang. Iya, tanggal tayang biasanya ada di kaos, Mas. Di belakang lagi. Ada di menu. Waduh. Tanggal 29 nanti ya. Ya. Selanjutnya. Ini siapa yang alumni Persaudaraan Setia Hati? Reza? Hah? Wets, lo nengok sono. Kan bertiga doang enggak kita. Case-nya kan 3 doang. Gua nunjuk juga. Emang apa sih yang tanya? Pertanyaannya ini siapa alumni perguruan? Tapi gue bukan Setia Hati. Itu dari mana tuh? Wah. Iya memang. Makanya kenapa gue nengok sini? Siapa tahu. Siapa tahu Mas yang di sebelah yang lagi nunggu, yang lagi nonton. Iya ya. Dari mana perguruan lo? Merpati Putih. Oh Merpati Putih. Oh Merpati Putih yang lain. Iya betul, gue maksudnya orang silat, gitu, pencak silat. Tapi perguruan gue bukan itu. Tapi itu juga saudara gue sama. Gitu. Oke. Gitu. Tapi pertanyaannya tuh apa nih berarti sebenarnya? Pertanyaannya lu apa gitu? Pertanyaannya adalah mulai silat tuh dari kapan? Nah, kan itu enak, Bang. Itu kan enak ya? Itu enak ya? Iya, itu gitu enak ya? Maksudnya pertanyaan, lu dari rumah jam berapa? Iya. Gitu, Bang. Oke, kita ulang karena yang tadi riset kita salah. Kita rewind. Tapi beneran main bowling sih tadi. Main bowling ya? Pertanyaannya. Oke. Ya udah, Oke, boleh dijawab. silat dari umur berapa? Iya, dari kapan nih? Oke, kalau mulai belajarnya dari kelas 2 SD, umurnya gue lupa umur berapa itu. Sekitar 7 tahun lah ya. 7-8 tahun lah. Gue udah mulai belajar, tapi masuk
masuk kompetisi itu di SMP. Jadi Oke. sempet atlet tuh waktu itu, gitu. Jadi di SD tuh belajar ya di rumah tuh sama Ya, teman-teman. latihan dari awal gitu lah. Masuk atlet di SMP, gitu. Habis Gokil. itu masuk rumah sakit pernah. Ngapain? Ya itu karena silat, terus cedera masuk rumah sakit. Tapi Sekarang dibayar- masuk film. Tapi dibayarin pemerintah kan? Enggak sih. Aduh. Pikiran si Jan tadi lu ke rumah sakit mau jenguk. Enggak, maksudnya emang gitu. Mau nanya, apakah pemerintah memperdulikan atlet-atletnya? Tidak. Pada saat zaman gue ya, maksud Waduh. gue. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa di sini. Oh, nggak apa-apa dong. Iya. Ini kan Teguran juga untuk BUMN. Enggak sih, enggak ke BUMN. Gua lupa Kemenpora. Lanjut ya udah. Karena kita Terlalu bahaya. udah diomelin produser. Kita selanjutnya. Sub pertanyaan yang pertama. Emang bedanya, kan tadi lu mention sekarang masuk film. Emang bedanya lu silat di kejuaraan sama di acting apa bedanya? Beda perspektif. Di kejuaraan gue gimana caranya bagus di depan juri. Kalau di sini gimana caranya gue bagus dari kacamata lensa kamera. Gitu. Walaupun bagus ketika sudah jadi output itu akan jadi subjektif kan. Penonton ya itu balik lagi kan seleranya masing-masing. Cuman bedanya dari gue bela diri yang gue pelajari bukan film dan buat film ya sangat beda banget. Itu tadi beda perspektifnya kacamata juri dan kacamata lensa. Ya. Kedua, kebutuhan fighting real dan kebutuhan fighting di film juga sangat berbeda gitu. Jadi ya itu yang menjadikan ketika gua katakanlah misalkan Reza gampang nih masuk ke film action karena udah punya basic dan Ya. segala macam. Betul, ya tapi mungkin persentasenya kecil lah untuk membantu karena ketika udah masuk kamera udah berbicara tentang gimana caranya bagus di kamera karena belum tentu yang kita lihat secara kasat mata bagus di kamera belum tentu bagus. Jadi ya penyesuaian itu sih yang menurut gua lumayan disesuaikan gitu pada saat proses transisi gua dari atlet ke entertain gitu. Jadi apakah transisinya sama yang dirasakan Reza oleh Livi? Biasa orang Jepang bro, nggak bisa ngomong L. Livi, apakah kamu setuju sama ujaran netizen di kolom komentar video trending tadi, di mana mereka menyebutkan kamu tuh kayak Kang Yayan versi cewek gitu? Waduh. Berat banget ya. Ya betul, memang kayak Kang Yayan juga berat memang. Terus, panjang juga rambutnya. iya panjang juga lagi. Gimana? Enggak lah kalau Syuting nih. iya ini ada apa nih? Enggak mas. Ini lagi tayang film Shooting lain. action ya di dalam. Shooting action. Aduh udah tayang. Enggak, justru aku ngerasa jauh lah, itu kayaknya nggak apple to apple ya, beda banget dong. Kang Yayan tuh bener-bener orang yang menurut aku jauh banget senior. Beliau juga sebelumnya sudah punya basic bela diri atlet kayak Kak Reza gitu kan, bahkan lebih senior dari Kak Reza juga kan ya. Dan enggak, aku bukan Kang Yayan versi perempuan. Bukan. Livi adalah Livi sendiri. Livi adalah the first Livi, bukan Livi, bukan the next Kang Yayan. Oke? Iya, iya, Teman iya, seru iya, CGV, betul. itu dia. Betul Mas John. Kenapa nanya? Tar dulu. Lu agak, Lu kan tahu jawabannya, kenapa lu nanya? iya sih. Biar ngobrol aja Mas. Oke. Livi, sebentar, aku mau nanya sama kamu. Ya lupa tadi ngeblank nih. Hah, baru nih ngedit nih editor kita nih lama. Livi, Iya. kamu tadi bilang Kang Yayan dan Mas Reza ada basic. Emang kamu di sini nggak ada basic fighting? Kamu nggak pernah? Jadi gini, Oke. John, ya. Serius. Iya bagus. Aku Diplanin. tuh jadi sebenarnya punya basic tapi masih dibilang pemula pada saat itu. Aku basicnya adalah boxing Muay Thai gitu. Jadi nggak lama aku mulai boxing Muay Thai, aku langsung belajar untuk keperluan film di film Boni ini, yaitu fighting dengan gaya street fight untuk film Boni gitu, keperluan film. Kan beda tuh ya Kak Reza ya, film sama Iya, aslinya. beda banget sebetulnya. Iya, yang tadi kayak- Itu dia, gua aja yang istilahnya lumayan cukup bertahun-tahun dengan dunia fighting gitu ya. Ketika gua masuk ke film, banyak banget menyesuaikan. Apalagi, kan? Apalagi yang, wah jatuh pemain saya. Ntar Mas. Lanjut Za. Iya, apalagi Livi ya. Maksudnya kenapa ya yang dibilang Mas Aryo juga tadi salut banget dengan Livi, ya karena itu tadi. Dia untuk belajar bela diri aja baru 2 bulan,
Dan itu kan berarti memang betulan self defense wise gitu ya. Pertimbangannya memang untuk self defense. Ketika lu masuk film, ya lupain itu sebetulnya karena udah akan berbeda banget gitu. Ketika udah masuk kamera, udah kebutuhan skrip, kebutuhan karakter, kebutuhan kamera. Dan itu penyesuaiannya kalau nggak orang yang badak kayak dia mungkin udah yang gitu. Udah kayak Mas cari cash lain aja. Iya gitu. 2 bulan yang tadi apa sih? Livi ngapain 2 bulan latihan? Iya dia kan katanya belajar Muay Thai itu baru 2 bulan, setelah itu baru kepanggil untuk project ini. Waduh. Gitu. Ya 2 bulan mah kagak ada apa-apanya bang. Iya bener baru. Karena dari SD ini. Betul sekali. Workshopnya dari SD. Gua workshop Baru main film sekarang. buat film ini. Untuk Boni. Cuma untuk Boni teman seru sih. Hari Reza mempersiapkan dirinya buat Boni. Bagus nih buat clickbait itu tuh bagus. Iya, itu dia. Memang lah. Sekarang kita ke bapaknya Boni. Jadi siapa Mas? Sambara. Pak Sambara. Ngapain Pak Sambara di film ini? Sambara ini dia seorang seniman lukis, ya, seniman lukis yang dikaruniai sedap keluarga, punya istri yang cantik, anak yang lucu, tapi juga dia dibekali dengan ilmu bela diri gitu. Tapi dia seorang yang punya sikap karena dia tinggal di daerah yang istilahnya keras lah gitu loh. Daerah Bronx ya? Daerah Bronx gitu. Dan dia sangat memperjuangkan masalah dia nggak suka tuh hal-hal yang nggak adil, yang penindasan, ketidaksetaraan atau segala macam gitu. Jadi dia nggak suka seperti itu. Dan ini itu udah menjadi backgroundnya si Sambara itu sendiri. Nah itu yang akhirnya diajari ke si Boni gitu, walaupun dia cewek. Karena emang biar bagaimanapun si Boni ini akan punya masa depannya sendiri gitu loh. Jadi emang harus dibekali dengan kayak semacam etika, pengetahuan, terus prinsip-prinsip dasar sama bela diri gitu loh. Jadi gue mempersiapkan Boni seperti itu karena nggak bisa dipungkirin pasti ntar dia gede akan ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran kita juga gitu kan, atau ketemu sama musuh bapaknya kan bisa jadi, ya kan? Karena kita kan melakukan si Sambar itu kan walaupun dia melakukan sesuatu yang adil pasti ada yang nggak suka. Justru kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang benar pasti orang nggak suka. Kalau kita ngelakuin yang salah, mereka malah support. Betul, kan aneh. Betul, ya betul. Kan? Memang aneh, memang. Gitu. Itu yang pengen kita sampein film ini gitu. Nah, contohnya juga si Livi. Livi itu ketika besar, dia keluar, masuk sekolah, pindah lagi. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu aksi yang diajarin sama bapaknya. Tapi sekolah menyalahkan dia. Gitu loh. Padahal kalau sekolah mau gali, sebenarnya kenapa nih Livi bertindak seperti itu? Ada alasannya. Ada alasannya. Dia pengen menghancurkan ketidakadilan gitu loh. Cewek diremehin, dibully atau segala macam. Nggak bisa dong, kan kita punya hak hidup yang sama. Betul. Itu yang diajarin sama si Boni, sama Sambara Boni. Jadi banyak banget dunia-dunia ini yang realitanya kebalik gitu loh. Yang bener malah disalahin, yang salah malah dibenerin gitu. Panggilan kepada guru BP sekolahnya Boni ya. Supaya tolonglah diteliti yang dulu guru ini. siapa yang jadi guru? Bedu ya? Ruth Marini sama Bedu. Kepala sekolah Bedu. Oh ya, Bedu ya. Guru BP-nya Ibu Ruth ya? Ruth Marini. Ruth ya. Tolong ya. Ini Boni tidak, memang Boni melakukan kekerasan sedikit ya. Tapi ini ada alasannya loh Bu, bener deh. Betul. Jadi film ini memberikan banyak pesan yang cukup punchline ya Mas ya, buat penonton gitu. Tapi kita sifatnya nggak ngedidik, kita nggak so tau gitu maksudnya. Nih, lu harus ikutin ajaran gue nih. Enggak. Kalau emang seandainya kalian nonton sesuai dengan apa yang kalian rasakan, relate dengan masalah kalian, ya aplikasikan ke diri kalian gitu. Ini seperti itu. Oke, mantap sekali. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya, Reza kan udah sering muncul. Tadi ini udahlah, nggak usah ditanya tak. Coret. Santai. Kita santai. Santai kita, santai. Sayang, gue baru kenal lu ya. Ya, sayang. Dulu. Bisa Mas pokoknya. Lanjut lagi pokoknya kita. Lanjut. Adegan fisiknya nih kuat banget nih. Kalau dari trailer yang trending selama berapa minggu, Za? Seminggu. Bahkan Aryo Wahab tangannya sampai nggak bisa digerakin. Itu kenapa, Mas? Setelah syuting hari terakhir di kota. Ketika kita berantem dari pagi jam 8 sampai subuh.
Sebentar. Berantem kerjanya, berantem. Ini yang di gang kan? Yang ada di trailer kan, di gang kan? Bukan, itu beda lagi. Ini Oh, yang, oke. yang di kota ada lagi Oke. tuh ributnya tuh, yang sama salah satu ketua gangster juga di situ. Jadi ributnya emang bukan scene drama, karena kalau scene drama itu yang justru yang di gang itu yang di rumah kita. Ini justru scene fight benar-benar dari jam 8 pagi sampai subuh baru kita pulang. Aduh. Dan gue kan emang kan intinya bukan seperti Reza udah terbiasa kan otot-otot segala macam gerakannya udah. Gue kan emang dari kalau dibilang Fandi kita bukan dari nol bahkan dari minus gitu loh. Diajarinnya gitu loh. Dari minus, Dan ya, gue ya. nggak terbiasa melakukan itu secara fisik sama mental. Akhirnya walaupun kita udah workshop ya, Ya. akhirnya untung sih di akhir terakhir pas gue pulang naik mobil segala macam, untung disetirin loh itu. Gue pas mau ngambil barang di tas gue ini nggak bisa gerak. Waduh. Waduh kayak Akhirnya istirahat di rumah sampai besoknya gue fisioterapi, ternyata gue tanya gue overuse istilahnya. Nah, ya mungkin lagi itu aja. Terus gue juga nggak, maksudnya gue nggak pernah melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Se-ekstrim Tapi itu lah ketika ya. lu ngelakuin itu ekstrim banget gitu. ya. Karena kan emang gue juga sama Fandi kan juga mereka treatment formulanya juga kan emang dan gue emang waktunya kurang gitu. Iya. Jadi kalau Livi emang udah berbulan-bulan, karena gue kan kemarin ada beberapa bentrok dengan kegiatan gue, jadi ya baru bisa masuk tuh sebulan untuk latihan. Itu juga akhirnya ngerasa kurang. Agak kurang ya. Tapi ya udah akhirnya kita intens, akhirnya ya itulah yang kita dapetin maksimalnya. Semoga terdeliver dengan baik ya Mas. Amin. Tapi ini debut action pertama nggak sih Mas? Kalau dibilang action sih ada ya, kayak ada film beberapa, cuman action yang benar-benar berantemnya banyak ya ini action. Ini pertama kali. Bisa dibilang action beneran ya ini Boni. Karena actionnya juga 50% udah. 50% ya? Wah, menarik. Jadi teman seru CGV kita bisa lihat Mas Aryo action pertama nih bro. Udah nggak ngeband lagi beliau. Udah nggak ngeband katanya. Masih dong. Masih. Cuman ya emang belum ada single baru aja. Iya. Ada cuman nggak laku. Bagus. Itu clickbaitnya. Ini kembali ke Boni sama Reza jadi siapa sih? Gaga Tirta nama karakter. Gaga harus pakai Tirta ya? Karena menurut gua keren. Jadi Gaga Tirta. Oke. Gaga Tirta dan Boni. Gimana koreo kalian belajarnya? Ada kesulitan apa? Ada kesulitan apa? Aku pribadi ya? Ya. Sulit sekali. Jadi Kak Fandi itu kan dia memang fighting director sekaligus koreografer didampingi sama ada namanya Kak Rusdi Arman. Jadi kita ini koreografi dibuat sama ada namanya All Star Team Indonesia. Ya. Di sana isinya adalah orang-orang yang di bawah 30 tahun semua. Jadi anak-anak muda ya Kak Reza yang mereka punya ide koreografi yang ternyata rumit. Kak Reza aja yang udah biasa di action bilang itu nggak biasa gitu kan. Jadi buat aku, buat Om Aryo, buat Kak Nadil Ernest yang jadi Kinanti itu ternyata susah semua yang dikasih ke kita. Nah makanya aku pribadi belajar workshop itu latihan di sana kurang lebih 3 bulan untuk nguasain, karena aku dapet scene fighting tuh kayaknya lebih dari 10 scene deh untuk fighting doang gitu. Makanya bekerja keras itu untuk ngejar scene fighting ya. Apakah lu mengejar juga, Za? Maksudnya kan tadi lu, Livi bilang, lu aja yang udah biasa, menurut lu itu sulit gitu. Pasti sih, itu yang tadi gue bilang perlu banyak penyesuaian ketika kita melihat dari perspektif pun yang berbeda gitu. Tapi ya sejauh ini karena tim dari All Star juga bekerja dengan kooperatif gitu. Gue juga bukan, ketika gue masuk ke workshop pun gue tidak memposisikan gue sebagai Reza yang dengan bekal bela diri yang besar dulu gitu. Justru gue malah kosongin dulu karena biar bisa menangkap apa yang mereka share ke gue gitu. Jadi ya penyesuaiannya menyesuaikan menghafal koreo gitu ya. Udah lumayan agak lupa-lupa nih gitu. Nggak yang sekali transfer hafal gitu. Karena ya itu tadi koreo itu cukup kompleks gitu. Cukup kompleks. Maksudnya secara movement tuh aneh-aneh gitu. Jadi mungkin kalau kalian suka nonton film tawuran atau film-film anak SMA yang ada fightingnya, mungkin ketika nonton film ini dari segi desain dan dari segi kreativitas koreografinya tuh justru menurut gua ini unggul gitu, karena itu tadi gerakannya tuh kalau ngomongin level tuh ada dari atas, bawah, naik lagi, tak
ngacak gitu. Fluid banget ya. Iya, jadi walaupun bisa dibilang fighting realistik, tapi tetap stylish dan beauty gitu. Jadi tetap Keren. entertaining kalau mau nonton. Berarti kalau gue simpulkan, Bonnie adalah film fighting dengan koreo paling beda. Ya. Boleh nggak? Boleh. Karena gue selama ini liat film action gitu kayak, ya pasti ntar nih mukulnya gini nih. Tuh kan betul. Ketebak Iya, gitu. iya, iya. Ini bakalan nggak ketebak ya? Iya, karena kalau boleh nambahin, menurutku ini film anak SMA yang ada fightingnya, tapi dari sisi actionnya tuh dipikirinnya tuh lumayan cukup serius. Karena yang aku rasain di beberapa kali project dan beberapa kali, ya maksudnya di industri action kan kecil ya di kita ya gitu. Kadang part action tuh dipandang, udahlah. Ah ini pelengkap aja. Ya gitu doang kok. Ya, Ya gitu. ini. Nah, yang gue lihat di sini justru balance gitu. Jadi porsi actionnya pun dipikirkan dengan baik, dramanya juga dipikirkan dengan baik. Mantap sekali. Masnya ngerekam apa nih? Ngebajak ini, ngebajak. Buat laporan. Pending Jak gitu ada yang ngerekam, ada yang ngerekam. Itu namanya Reza juga. Iya Reza juga. Oh Reza juga. Oh ini Reza Hilman tuh Reza juga. Iya betul. Enggak. Iya iya. Kita masih lanjut ke ini bener 1.200 Stand fighter. anak-anak Ya. standnya. Stand fighter ya. Total. Total dalam fighter, satu total fighter 1.200. Gokil, amplopnya banyak tuh karena biasanya bayarnya cash tuh. Bayarnya Lo cash. mikirnya ke situnya ya? Iya ya biar bayar cash Mas biasanya Tapi kan kalau iya extras. sih. Kalau Iya, extras betul. tuh cash. Pernah? Iya pernah betul. Nah, bekerja sama orang sebanyak itu, siapa yang mau menambahkan apa Reza, Livi gitu? Apa namanya kayak ini 1.200 yang termasuk Mereka sih lebih berantem. kolosal tuh kalian ya yang Nah, iya nih. segala macam ya. Ya. Iya sih, maksudnya yang terlibat dengan segitu banyak fighter ya Livi sama Kita berdua. gitu. Kayaknya pertama kali nggak sih film action Indonesia Mungkin ya. fighternya sebanyak ini anjir Mungkin ya. 1.200 bro. Ini Mungkin, kayak mungkin. kapasitas aula CGV. Bro banyak bro. Banyak bro. Mungkin ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, tidak ada bridging. Ini film mengangkut isu bullying, terutama terhadap perempuan. Inilah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan media sebelah. Pesan apa yang ingin disampaikan? Belum pernah ditanyain kan? Dari respon kalian Gila sih. belum pernah ditanyain pasti. Baru sih. Baru kan? Silakan Reza. Dimulai dari Reza. Aduh, salah lagi. Dari Raga Tirta. Tata Girta. Gaga Tirta. Silakan. Kira mikirin apaan? Dari kemarin ntar Tata Girga lo. Yang penting jangan Tata. Ya udah. Ayo. Apa tadi pertanyaannya? Apa ya pesan yang mau disampaikan oleh film action Oh. terkeren ini? Menurut gua nih keren banget sumpah. Za edit aja Indonesia. Ya itu tadi sih. Pesan yang menurut gua paling gampang untuk di highlight tuh ya mungkin dari segi dramanya kasih sayang tuh seberapa penting, aware sama lingkungan, terus ya itu bullying, tawuran itu tuh hal-hal kayak gitu justru ya merugikan kita pribadi juga dan orang lain sebenarnya nggak ada untungnya lah gitu. Ya itu sih Bang. Oke. Livi. Oke. Menyambung yang apa yang Om Mario bilang ya tadi, memang film ini tidak bermaksud menggurui, tapi sebenarnya banyak edukasi di dalamnya gitu loh. Kayak kita sebenarnya ngasih tahu kalau bullying itu nggak baik gitu, pelecehan itu tidak baik, dan juga tawuran yang kita tampilkan di sini bukan suatu ajakan untuk ngajakin orang-orang di luar sana, ayo tawuran enggak, tapi lebih ke kayak di sini ada tawuran, tapi ada juga cara supaya tawuran itu tidak dilakukan lagi. Gitu loh. Jadi, nah banyak disclaimer edukasi. lah ya. Disclaimer seperti itulah di dalam film Bonnie. Iya. Kurang lebih seperti itu, ya kan Om? Iya, setuju. Om Sambara. Iya, ngomongin bullying lagi, maksudnya bullying itu kan sebenarnya sih kalau kita lihat dari sisi psikologisnya, kalau menurut gue itu merugikan orang yang ditindas kan. Ya. Jadi ketika kita bully itu orang itu pasti kan bisa trauma loh, ya kan? Betul. Iya. Ada yang sampai Dan kita bunuh diri gitu. ya kan bisa efek seperti itu, dan kita cuma nggak tahu, kita cuma bully doang, habis itu
mereka yang ngurus sampai keluarganya bisa repot, ibunya juga bisa nangis-nangis atau segala macam. Itu sih yang harus dipikirin. Karena kan biar gimana kan semua manusia harus punya hak hidup yang sama kan, setara seperti itu. Jadi itu sih yang kita pengen angkat. Terus kedua ya di sini kalau dibilang pesannya kita juga ngajak teman-teman semua supaya tidak kompromi terhadap semua hal-hal negatif seperti penindasan, bully. Ya kan, ketidaksetaraan. Harus punya sikap, jangan setuju itu. Kalau ketika kita setuju, nggak apa-apa lah itu urusan mereka. Jangan justru. Karena ntar kita jadi pembenaran. Jadi pembenaran, ntar kita punya keturunan didiknya seperti itu juga. Akhirnya masa depan bangsa ya nggak maju-maju gitu seperti jadi itu. Jadi lingkaran setan masnya nggak putus-putus. Makanya itu. Itu kayak sih yang... gua nungguin ini kayak apa? Digantung kita. Gimana apa kayak apa? Ya kayak yang akan disampaikan oleh film. Iya, betul. Terus gua tahu maksudnya tuh. Tapi ya udahlah kita cut aja di situ. Sebentar, sebelum kita ke pertanyaan Bambang, Pamungkas. Bola. Aku mau nanya sama Livi. Livi, kamu berantem sama Mama kan di trailer? Iya. Itu boleh tahu nggak gara-gara apa? Waduh, gara-gara apa? Iya. Triggernya aja. Kalau emang spoiler, baru editor kita kerja. Oke, trigger ya. Intinya Bonnie ini kenapa dia punya karakter yang keras, dia ini sebenarnya butuh kasih sayang yang lebih. Itu dia. Itu bisa tuh dapat tuh. Oke. Jadi berantemnya gara-gara itu ya? Oke? Salah satu, ya oke. Oke. Yang penting nggak spoiler, jadi editor kita bisa liburan. Jadi lengkap, ada kekerasan, ada kasih sayang juga. Itu dia, ini. 50% tadi Mas Aryo bilang. Ya. Inilah nomor 12. Silakan sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Udah habis Mas. Habis ini kita TikTok. TikTok. Nanya-nanya mulu kita udah capek Mas Aryo. Reza, silakan sampaikan dari Reza, dari Gaga juga buat perempuan di luar sana. Apapun. Perempuan yang tertindas, perempuan yang menindas, silakan. Ya intinya jangan merasa jadi kaum yang nomor 2 gitu, maksudnya jadi jangan jadi terbatas dalam bersikap gitu, kayak ya lu juga punya hak, kalian juga punya hak yang sama dengan para lelaki gitu. Bahkan apa namanya, dalam hal pekerjaan itu pun juga maksudnya nggak harus lelaki doang gitu, yang kayak contoh gue ada pengalaman syuting di luar gitu, bahkan kru yang kalau kita bisa sering lihat di Indonesia tuh yang ngangkat kayak Jimmy Jeep apa segala macam itu justru kebanyakan perempuan dan mereka tidak mengeluh. Nah maksud gue itu jadi contoh yang kayaknya harus, maksudnya untuk perempuan-perempuan yang punya pikiran kayak gue di rumah aja, gue begini aja, lalala tuh ya jangan seperti itu sih. Maksudnya kayak lu punya hak yang sama, lu punya kesempatan yang sama juga untuk melakukan apapun, menyuarakan apapun gitu sih. Jadi ya jangan takut bersuara, jangan takut bertindak. Mas Aryo dulu, baru nanti kita tutup sama Bonnie. Silakan Mas. Ya perempuan-perempuan, kalau gue sih maksudnya kalau mungkin gue udah nikah ya, jadi gue nganggap perempuan itu adalah sosok yang sangat terhormat dan sangat mulia menurut gue gitu. Apalagi ketika mereka sudah mempunyai keturunan, nah itu untuk ngurus anak itu satu hal yang dilakukan tidak bisa dilakukan sama seorang pria gitu loh. Jadi dia udah punya standar tinggi sendiri gitu aja. Nah menurut gue seperti Reza bilang tadi, nggak usah takut kalau seandainya emang kalian benar, udah lakukan yang kalian suka, tapi olah itu sehingga bisa kerjasama dengan yang lain, maksudnya gitu loh. Jangan nggak balance juga melakukan mentang-mentang cewek nih, gua harus ini lebih tinggi dari cowok, nggak gitu juga. Kerjasama, yang penting balance semuanya. Karena sesuatu yang berlebihan sama kurang pasti itu nggak bagus. Yang bagus balance. Keren sekali. Saya kalau boleh, meskipun nggak ditanya, saya juga pengen menyampaikan sesuatu ke perempuan-perempuan di luar sana, baru nanti kita tutup dari sama Bonnie. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, ingat kata tukang cilok. Enggak, gue pernah lihat analoginya. Enggak, ini beneran Mas, ada tulisan di gerobak tukang cilok gitu Mas, ada tulisan. Ada tulisannya, tukang ciloknya perempuan. Tulisan di gerobak tukang ciloknya, I'm a mother, what's your superpower? Asik. Ngeri cukup tuh. Cukup ya. Silakan Bonnie, tutup.
Oke, selain mengingat kata-kata tukang cilok, kita sebagai perempuan, kita harus ingat ya, kita harus tetap percaya diri dan bahwa kita kodratnya terlahir menjadi wanita yang kuat. Jadi, lemah itu hanya ilusi. Yeah. Yes. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Terima kasih Jo. Sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Teman-teman di belakang yang nemenin. Subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo. Gua nggak mau minta subscribe. Keren. Itu pesimis atau Nggak, itu emang kita ngata-ngatain aja mas. Emang kita ngatain penonton. Emang kita ngatain penonton di sini. Oke. Iya. Maju terus film action Indonesia. Yeay. Keren. Tontonan ini wajib ditonton sama semua orang, terutama lu yang suka ngebully. Nah, Baru closing ya. Kembang api za editan. Males kerja nih editornya. Thank you. thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Jo. Terima kasih. Ya jangan nonton dulu. Terima Pertanyaan kasih. main bowlingnya. Mind blowing. Hai teman seru CGV, saya Livi Cananta sebagai Boni. Saya Aryo Wahab sebagai Sambara. Saya Reza Hilman berperan sebagai Gaga Tirta. Jangan lupa saksikan film Boni di CGV pada tanggal 29 Februari. Nah, mantap.